Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, ketika kejujuran adalah sesuatu yang mahal, kebohongan dianggap lebih murah dan bisa dibeli banyak orang. Berbagai skenario dirancang dengan percaya diri seolah rakyat gampang dibodohi. Satu kebohongan akan terus melahirkan kebohongan-kebohongan baru yang pastinya melelahkan, bahkan buat si pembohongnya. Karena itu kita menanti kejujuran semua pihak dalam kasus kematian Brigadir Yosua, terutama kejujuran seorang Putri Chandrawati. Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Memang segera terjadi pertengkaran antara si bapak dan si ibu. Sehingga si bapak pergi meninggalkan ulang tahun itu atau acara itu segera setelah selesai. Dengan meninggalkan istri dan anaknya maupun para ajudannya. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera dijadikan tersangka. Ini sudah bolak-balik saya sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa, diam-diam tim khusus Polri sudah memeriksa Putri Chandrawati. Hal ini baru terungkap setelah wartawan bertanya kepada Kadif Humas Polri hari ini. Besok selesai sholat Jumat, insya Allah tim sus akan menyampaikan update-nya. Update yang pertama tentang penyidikan akan disampaikan oleh tim sus. Yang mungkin Pak Kabar Eskrim yang menyampaikan langsung. Dan update tentang Itsus atau Inspektorat Khusus, demikian juga besok akan disampaikan juga. Baik oleh Pak Irwasum ataupun oleh Pak Irwasum. Kemudian besok juga akan kita sampaikan juga dari Pak Kadif Propam. Ya, jadi update-nya seluruhnya besok. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah bersama saya di sini ada penasihat ahli Kapolri, Khairul Huda. Selamat malam, Pak Khairul. Berikutnya ada Ketua IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat malam. Dan juga ada pakar psikologi forensik, Mas Reza Indragiri. Selamat malam. Kami juga masih menanti kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Martin Lukasi Majuntak, dan juga sudah bergabung lewat sambungan telepon ada Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Eliezer. Saya akan langsung ke Pak Khairul dulu sebagai penasihat ahli Kapolri. Benar besok akan ada tersangka baru, Pak Khairul? Saya belum tahu. Tapi yang paling pasti besok ada perkembangan kasus penanganan kematian Brigadir J. Tentu segala sesuatu memungkinkan, termasuk mungkin penambahan tersangka, juga mungkin ada update berkenaan dengan sejumlah perwira yang diduga melanggar kode etik. Dan juga tentu rencana-rencana ke depan, ya. Karena ini tidak boleh berlarut-larut. Kami sudah memberi masukan kepada Kapolri agar segera perkara ini bisa digelar di pengadilan. Supaya segala argumen, segala dalil digelar di pengadilan. Kalau digelar di media seperti sekarang itu repot juga gitu ya. Karena terlalu banyak informasi yang masuk. Dan kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang hoax, mana yang setengah benar, katakanlah begitu. Dan itu juga tidak menguntungkan bagi Polri. Jadi kami sudah desak Pak Kapolri untuk segera yang sudah jadi tersangka ini segera dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Dan juga mereka yang diduga melanggar kode etik juga segera juga ditentukan nasibnya. Jangan ditunda-tunda karena ini juga menjadi beban psikologis karena patsus 30 hari itu tidak lama kan, sebentar lagi berakhir gitu. Jadi ada berbagai kemungkinan yang bisa terjadi besok ya. Betul. Pertanyaannya kenapa kalau misalnya Putri itu betul sudah diperiksa, diperiksanya diam-diam Pak Khairul. Kenapa harus tidak tertangkap kamera ya? Apa ini memang sengaja atau ini permintaan dari Ibu Putri? Ya karena pangkal tolaknya kan ada dugaan ini masalah kesusilaan. Suka atau tidak suka itu tidak bisa dihapus sama sekali. Dan prinsip di dalam pemeriksaan pelanggaran kesusilaan, apakah macam-macam bentuknya, pelecehan seksual, konsensual, making love misalnya begitu, itu juga harus diperiksa secara tertutup. Jadi
aspek yang pertama itu. Yang kedua, beliau kan seorang ibu yang juga punya putra dan putri yang juga mesti harus dijaga masa depannya. Jadi pertimbangan kemanusiaan juga mesti diperhatikan. Kalau seandainya masalah-masalah yang menyangkut beliau harus dibuka secara panjang lebar, katakanlah seperti itu. Oleh karena itu mungkin yang menjadi pertimbangan penyidik bahwa proses dilakukan sebagai sesuatu yang sedikit tertutup dibanding proses terhadap tersangka-tersangka lain. Oke. Ada pertimbangan kemanusiaan di situ ya. Mas Reza, Putri selalu mengaku trauma ya, sehingga sulit diperiksa LPSK, sampai Komnas HAM juga sulit. Bagaimana sebetulnya kita memastikan trauma yang dialami Putri ini disebabkan oleh pelecehan seksual atau masalah kesusilaan, atau trauma karena menyaksikan Yosua dieksekusi? Justru itu juga pertanyaan saya. Tapi paling tidak kita punya alasan untuk mempertanyakan, bukan untuk menyanggah ya, untuk mempertanyakan benar tidaknya sudah terjadi kejahatan seksual itu, pelecehan seksual itu. Kenapa? Pertama, mari kita ingat kembali bahwa Ibu PC muncul di depan Makobrimob. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di situ ada sekian pasal yang menyebut bahwa korban kejahatan seksual, korban kekerasan seksual harus ditutup identitasnya. Alhasil kalau kemudian Ibu PC secara sengaja dimunculkan, pantas bagi masyarakat untuk bertanya, berarti ini korban atau tidak? Karena faktanya identitasnya tidak ditutup. Anda melihat itu sengaja dimunculkan? Oh pasti dimunculkan, dipersilahkan oleh penasihat hukumnya untuk berbicara. Bahkan kalimat pertama yang keluar dari mulut Ibu PC apa? Beliau memperkenalkan dirinya, nama saya. Nah jadi tanda tanya, berarti korban atau bukan? Kalau korban sekali lagi semestinya ditutup identitasnya. Kalau terjadi pelecehan seksualnya semestinya harus dipatuhi Undang-Undang TPKS itu. Itu pertama. Yang kedua, kalau dibandingkan antara kecelakaan lalu lintas dengan kejahatan seksual, ada 100 korban kecelakaan lalu lintas yang akan mengalami guncangan hebat, ada sekitar 15%. Sementara kalau kejahatan seksual, 100 korban yang akan mengalami guncangan hebat berapa? 80%. Jadi kita bisa berasumsi ini kejahatan yang luar biasa, ini kejahatan yang serius karena dampaknya juga sangat hebat. Jadi pertanyaan, kalau Ibu PC mengalami kejahatan atau kekerasan seksual sedemikian rupa, yang disebut-sebut mengalami trauma ataupun guncangan jiwa lainnya. Lagi-lagi, kenapa dimunculkan ya di depan media? Bukankah seharusnya orang-orang yang berada di sekitar beliau, yang memberikan pertolongan beliau kepada beliau atau pendampingan, harus memastikan ibu ini bisa diisolasi agar bisa beristirahat. Tidak dimunculkan di media, memberikan pernyataan sedemikian rupa. Lagi-lagi, tersedia bagi alasan bagi masyarakat untuk bertanya. Berarti ibu mengalami trauma atau tidak? Ibu korban atau tidak? Ibu mengalami pelecehan seksual atau tidak? Nah jadi itulah menjadi alasan paling tidak dua hal itu menjadi pertanyaan mengapa kita bisa berspekulasi tentang benar tidaknya terjadi pelecehan seksual tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali Mas Reza dan juga Pak Sugeng, Pak Khairul, saya ingin mengajak teman-teman semua melihat fakta-fakta tentang Putri Chandrawati berikut ini.
Baik, pemirsa sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon ada kuasa hukum Barada Eliezer, Bang Roni Talapesi. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam, Mbak Baik. Sylvia. Salam sehat. Salam sehat. Bang Roni, saya tahu Anda tidak bisa lama-lama karena saat ini sedang mendampingi Barada Eliezer untuk pengambilan BAP, betul ya, Bang Roni? Betul, Mbak Sylvia. Baik, saya ingin langsung tanya terkait hubungan dengan Ibu Putri. Karena ada nama Barada Eliezer yang disebut ditawari, dijanjikan uang 1 miliar rupiah oleh Verdi Sambo dan Ibu Putri. Apakah klien Anda mengonfirmasi hal tersebut? Ya Mbak Sylvia, saya perlu sampaikan bahwa ini kan ada satu rangkaian peristiwa hukum yang terjadi. Rangkaiannya ini kan dari Magelang, kemudian di rumah Sunggaling, terus di Duren 3. Kemarin yang beredar isu terkait dengan pemberian uang 1 miliar itu, perlu kita sampaikan bahwa klien kami itu setelah kejadian baru ditawarkan atau dijanjikan. Oke. Jadi di sini fokus kita itu Mbak Sylvia, bagaimana kita melakukan pembelaan terhadap klien kami. Perlu kita sampaikan kepada publik dua hal yang sedang dijalankan atau sudah dijalankan. Pertama adalah fokus kita agar klien saya ini agar tetap tenang, tanpa tekanan, sehingga mampu menceritakan semua detail peristiwa yang dia ingat. Yang kedua, kita melihat bahwa karena ancamannya ini pasal 338 dan 340 yang dijelaskan di situ dengan sengaja, yang artinya apa? Mengetahui atau menghendaki. Dari rangkaian peristiwa hukum yang terjadi ini, perlu kami sampaikan kepada publik bahwa klien kami tidak mempunyai niat atau mens rea. Itu nanti kita akan buktikan di pengadilan. Oke. Seperti itu Mbak Sylvia. Oke. Anda ingin membuktikan bahwa klien Anda tidak punya mens rea. Karena itu sebetulnya selain kesaksian Eliezer, kesaksian Putri ini juga sebetulnya penting untuk mencocokkan apakah betul kesaksian Eliezer itu betul atau tidak. Anda setuju kalau Putri juga menjadi kunci dalam kasus kematian Brigadir Yosua, Bang Roni? Ya, ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terputus ya Mbak Sylvia ya. Semua satu rangkaian cerita ini memang menjadi satu kesatuan utuh. Dan terkait dengan ibu ini, saya perlu sampaikan biarlah nanti dari penyidik yang akan menyampaikan hasilnya seperti apa. Baik. Tapi perlu kita sampaikan bahwa fokus kita juga terkait dengan psikologis dari klien kami. Bayangkan saja, pangkat paling bawah, kemudian berhadapan dengan seorang yang pangkatnya tinggi, dia tidak punya pilihan lain, Mbak Sylvia. Nah, kita melihat bahwa di sini kan klien saya tidak ada niat membunuh. Nah, dan juga sekarang itu klien saya sudah terbuka, kooperatif, dan ikut membantu mengungkap peristiwa yang seterang-terangnya. Yang kita harapkan adalah ada secercah keadilan juga untuk klien kita tanpa mengurangi rasa empati kita kepada pihak dari korban Brigadir Joshua. Baik, Bang Roni, ketika Eliezer sudah sepakat untuk menjadi justice kolaborator, itu berarti Eliezer sudah siap dengan segala konsekuensinya membuka secara terang benderang keterlibatan masing-masing pihak, termasuk keterlibatan Ibu Putri. Apakah Eliezer secara gamblang menceritakan kepada Anda atau dalam BAP-nya soal misalnya di mana Ibu Putri pada saat penembakan terjadi, sejauh mana keterlibatan Ibu Putri dalam pembunuhan Brigadir Yosua, apakah itu diceritakan oleh Eliezer? Iya Mbak Sylvia, semua ini kan saya tadi sampaikan bahwa rangkaian cerita ini kan menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Tetapi nanti kita tunggu saja dari penyidik yang akan sampaikan Mbak Sylvia. Itu aja. Baik kalau begitu. Sepertinya memang Bang Roni tidak bisa berbicara banyak ya karena menyangkut materi penyidikan. Tapi saya hargai itu. Betul. Terima kasih Bang Roni sudah bergabung bersama kami di Kontroversi Terima kasih, Mbak pada malam Sylvia. hari ini. Oke. Pak Sugeng ada cerita yang menarik sebelum saya tanya lebih lanjut soal Ibu Putri ya. Ternyata kasus ini sampai membuat Pak Sugeng, teman-teman kalau mau tahu di sini Pak Sugeng sampai minta pengawalan untuk datang ke Metro TV, Pak Sugeng. Ada apa Pak Sugeng? Ya,
Bukan pengawalan ya, jaga-jaga saja. Biasanya tuh saya sendiri kemana-mana ya. Jadi saya mendapat informasi adanya memang potensi pengintaian ya, bahasanya diintai itu 3 minggu yang lalu pertama. Tapi kemudian menjadi ini informasi ya dari teman. Kemudian menjadi nyata itu bersamaan seminggu yang lalu ya. Jadi 2 orang yang sumbernya berbeda-beda, 3 orang sumbernya berbeda-beda menyatakan hal yang sama. Padahal di dalam alat komunikasi saya tidak ada ancaman. Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang telepon, tapi mereka mengatakan salah satu orang ini ada satu orang tim yang sedang melingkari Pak Sugeng. Satu tim? Iya. Jadi hati-hati ya. Ini justru sumbernya adalah dari satu instansi lah ya. Dia agen dari satu instansi. Yang bisa Anda percaya? Iya, saya percaya. Karena waktu saya pernah juga mendapat upaya penjebakan narkoba dalam tahun 2009, saya lolos ya, itu saya dapat juga informasi. Oke. Ya. Kenapa Pak Sugeng yang diintai? Saya nggak tahu, ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena tidak ada ancaman. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah ya lebih hati-hati. Saya biasanya kemana-mana sendiri, saya sekarang sudah bawa asisten ya. Kemudian ada kalau memang saya lelah ada supir yang saya pakai gitu. Sampai ya, sebegitunya ya? Iya. Itu semenjak bergulirnya kasus Yosua? Iya. Enggak, seminggu yang lalu ya. Seminggu yang, kalau yang 3 minggu yang lalu saya cuek. Coba seminggu yang lalu kok aneh ini ya. Sumbernya berbeda-beda sama. Tapi itu tidak mengurangi kegiatan saya. Buktinya saya hadir ya. Saya tetap memberikan keterangan di mana-mana yang tidak berubah gitu. Oke, Pak Sugeng, kalau terkait dengan Ibu Putri, Anda setuju kalau Ibu Putri ini memang adalah pemegang kunci untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua, termasuk motif sesungguhnya? Oh pasti ya, Ibu Putri adalah pusaran utama dalam kasus ini. Pusaran utama beliau ya. Muaranya semua di Ibu Putri? Muaranya di beliau. Jadi Ibu Putri memang wajib memberikan keterangan. Kalau sekarang sudah memberikan keterangan, artinya beliau secara hukum mempunyai kondisi atau kapasitas yang bisa memberikan keterangan, artinya sehat. Harus dinilai oleh hukum seperti itu ya. Karena keterangan dari seorang yang tidak sehat, baik jasmani maupun rohani, itu tidak bisa menjadi dasar pemeriksaan ya. Jadi bisa misleading. Karena pertanyaan dalam penyidikan selalu, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Kalau sekarang kan sudah ada pernyataan diperiksa ini ya. Artinya assessment oleh penyidik kepada Ibu Putri memuncul, saya mengandaikan saja assessmentnya Ibu Putri mampu memberikan keterangan ya. Jadi dia adalah pusat. Motif penting atau tidak? Ya. Apakah motif penting? Antara iya dan tidak. Tetapi sudah disampaikan sebetulnya oleh tersangka FS bahwa motifnya adalah kejadian yang terjadi diperkirakan 2 hari sebelumnya di Magelang. Sekarang ini ya. Baik. Kalau dulu kan motifnya ini. Nah itu pemenuhan pidana pembunuhan berencananya, kehendak kemarahan muncul dengan tindakan pembunuhannya ada jeda waktu. Makanya digunakan. Soal motif yang konten motifnya itu apa, hanya dinyatakan kemarahan, emosi yang menyebabkan dia kemudian harga dirinya diinjak-injak. Oke, tapi itu kan masih versinya tersangka ya. Iya. Bagaimana sebetulnya nilai keterangan yang disampaikan oleh tersangka? Pak Hairul boleh nanti dijawab. Dan juga Mas Reza, sebetulnya apakah memang bicara jujur itu jadi pilihan yang dilematis buat seorang putri? Apa konsekuensinya kalau putri ini berbicara jujur? Apakah karena takut mengorbankan masa depan keluarganya atau seperti apa? Kami akan mengulasnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi.